adik-adik kelas TK, Batita dan juga kelas kecil. Pagi hari ini Kakak Mary mau bercerita tentang Laban dan Yakub yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kira-kira ceritanya seperti apa ya? Mari kita dengarkan. Pagi hari ini, Kakak Mary mau cerita tentang Laban dan Yakub. Yakub mempunyai istri bernama Rahel, dan mereka mempunyai anak bernama Yusuf dan Benyamin. Rahel juga mempunyai seorang ayah bernama Laban. Pada saat itu, Laban memberikan pesan kepada Yakub untuk bisa berjanji, menjaga dan tidak berbuat jahat kepada Laban dan anak-anaknya. Karena Laban sangat menyayangi keluarga besarnya, juga cucu-cucunya. Selama 14 tahun, Yakub bekerja sebagai hamba kepada Laban. Tuhan memberkati pekerjaan Laban dan Yakub sehingga mereka hidup berkecukupan. Tetapi Yakub menyadari bahwa Laban tidak menyayangi Yakub dan hanya ingin Yakub terus bekerja dengan sangat keras. Akhirnya, Yakub memutuskan untuk pergi membawa seluruh keluarga Yakub dan meninggalkan Laban. Laban sangat marah dan menyuruh hamba yang lain untuk mencari Yakub dan keluarganya. Selama 7 hari Laban mencari Yakub dan akhirnya mereka bertemu. Tentu saja terjadi kemarahan yang sangat besar di antara Laban dan Yakub. Akan tetapi, mereka dituntun oleh Tuhan untuk berdamai dan membicarakan permasalahan dengan baik dan penuh kasih. Karena itu, Yakub dan Laban mendirikan tugu dan tumpukan batu sebagai tanda perjanjian mereka untuk berdamai. Laban menamai tumpukan batu itu Yegar Sahaduta, dan Yakub menamainya Galet dan Mispa. Dan perjanjian tersebut disaksikan oleh Tuhan sehingga mereka tidak boleh melanggarnya. Nah, adik-adik, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti ini. Jika adik-adik sudah berjanji kepada mama dan papa bahwa adik-adik mau makan sayur, itu artinya adik-adik benar-benar harus makan sayurnya ya. Supaya mama menjadi senang karena masakan mama dimakan oleh adik-adik. Dan ada juga jika adik-adik sudah berjanji, setelah selesai bermain mau belajar, itu juga harus ditepati ya, agar adik-adik pintar di sekolah dan dapat membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran. Itu juga dapat menjadi contoh anak yang tidak egois. Dari cerita Laban dan Yakub ini, kita semua bisa belajar. Jika sudah berjanji, harus ditepati. Tidak boleh egois dan harus hidup dalam damai. Tuhan Yesus sayang adik-adik selalu ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya adalah menggambar telapak tangan. Menggambar telapak tangan menandakan kalau adik-adik dan kakak Gisel mau
dan hidup di dalam damai. Caranya gimana ya Kak Ocha? Caranya gini, adik-adik menggambar telapak tangannya ke kertas, lalu adik-adik boleh mewarnainya dengan warna kesukaan adik-adik, lalu adik bisa menggambarkan bentuk hati dan mengguntingnya. Jangan lupa minta tolong mama dan papanya ya di rumah, lalu adik-adik boleh menempelkan gambar hatinya ke tangannya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk memfoto aktivitasnya, lalu dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Selamat mengerjakan! Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sudah mengerjakan aktivitas. Sekarang kita akan berikan persembahan. Persembahannya adik-adik dapat titipkan ke mama dan papa yang akan dibawa ke gereja pada hari Jumat atau Sabtu. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita menutup ibadah minggu ini, mari kita menyanyikan Kidung Ceria 265, Yesus berpesan.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menjadi anak yang tidak egois, selalu menepati janji, dan menjadi pendamai bagi semua orang, agar semuanya itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati kami semua yang telah hadir di dalam IMPA hari ini di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami semua. Agar Tuhan mempertemukan kami lagi pada ibadah minggu berikutnya dalam keadaan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Dan jangan lupa untuk menjadi anak yang taat janji, tidak egois, dan selalu hidup dalam damai sejahtera. Kita juga harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.